Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kita muliakan Imam Khatib Masjid Istiqlal Al-Hafidz Pranas Haji Hashim Muazzin tetap Pak Haji Hasan Basri, pengantar acara Pak Dahim Sarjana Agama, para hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid Al-Nur Istiqlal dan juga para pemirsa dimanapun berada. Puji syukur kita persembahkan kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan, kesehatan dan kenikmatan di subuh hari ini dalam suasana ibadah saum Ramadan kita. Dilanjutkan dengan salat berjamaah, meskipun jauh menuju ke Masjid Istiqlal ini, tapi mudah-mudahan menambah amal ibadah, amal soleh-solehah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam terhaturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema renungan fajar yang diamanatkan kepada saya adalah tips menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, seperti kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang mulia, diturunkan Allah yang maha mulia melalui malaikat yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan pembacanya mengandung nilai pahala yang luar biasa. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu man qara'a harfan min kitabillah bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim mendapatkan nilai di sisi Allah 30 kebaikan. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa bertadarus Al-Quran yang dipandu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka amalan yang indah, amalan yang sangat baik di bulan Ramadan selain amalan-amalan lain adalah membaca Al-Quran. Bagaimana supaya kita bisa khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini? Ini sangat individual, sangat pribadi. Bagaimana masing-masing pribadi punya perhatian kepada Al-Quran. Namun dari pengalaman yang saya alami sejak di pesantren hingga sekarang, kita berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana tipsnya yang selama ini dijalankan oleh saya dan oleh yang lain tentunya?
dalam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan yang jumlah harinya bisa 29, bisa 30 hari. Yang pertama adalah niat. Karena niatlah yang mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu. Innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'in manawa. Bahwa sesungguhnya amal itu bagaimana niatnya. Dan setiap orang pasti punya niat. Oleh karena itu, niatkan bahwa kita ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah disiplin atau konsisten atau istiqamah. Kalau kita sudah mendisiplinkan diri, menjadwalkan untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tahun ini, maka insya Allah, karena dengan disiplin kita akan ketat menjalankan apa yang sudah kita niatkan. Yang ketiga, bacalah motivasi tentang besarnya pahala bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Al-Quran bersama puasa Ramadan akan menjadi syafaat kelak di yaumul qiyamah. Dan ini luar biasa, akan memotivasi kita. Kemudian berikutnya, yakin bahwa Allah sudah berjanji dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat ke-17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri. Fahal min mudzakirin. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat atau untuk menjadi peringatan. Fahal min mudzakirin. Apakah kalian menjadi orang yang ingat kepada Al-Quran? Jadi dengan demikian janji Allah ini, siapa saja yang membaca Al-Quran atau bahkan menghafal Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita niat ibadah karena Allah. Yang kedua, disiplin yang ketat. Yang ketiga, memperbanyak membaca motivasi tentang indahnya, besarnya pahala membaca Al-Quran. Keempat, yakin bahwa Allah akan memudahkan kita. Dan buktinya banyak, bukan saja membaca, menghafal pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hafalannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang yang al-hafid atau yang menghafal Al-Quran itu menjaga dirinya dari kemaksiatan, dari kedustaan, dan dari amalan-amalan sayyiat yang bisa membuat lupa hafalan Al-Quran. Yang terakhir, Quran 30 juz, 114 ayat. Satu juz rata-rata 20 halaman. Kalau kita berniatkan menghatam Quran di bulan Ramadan 30 juz, maka kita bisa bagi setiap hari kita membaca 1 juz setiap malam. Tentu ini berat kalau sekaligus. Tetapi kalau 1 juz yang 20 halaman itu dibagi 5 waktu setiap ba'da salat, berarti setiap ba'da salat subuh misalnya kita membaca 4 halaman, ba'da zuhur 4 halaman, ba'da asyar 4 halaman, ba'da maghrib 4 halaman, ba'da isya 4 halaman, jumlah 20 halaman 1 juz. InsyaAllah 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan kita bisa khatam. Kalau ingin 1 kali khatam dalam 1 tahun Ramadan ini,
atau Ramadan tahun ini. Tapi kalau kita pengen 2 kali khatam, tinggal dikalikan saja. Subuh membaca 8 halaman, zuhur baca 8 halaman, asar 8 halaman, maghrib 8 halaman, isya 8 halaman. Jadi 40. Insya Allah kita bisa 2 kali khatam. Kalau pengen 3 kali, bisa. Tapi dengan catatan sekali lagi, niat, disiplin, membaca motivasi atau dorongan faedah membaca Al-Quran, seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, 1 huruf, 1 kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Kemudian yakin bahwa kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita susun jadwal, kuatkan dalam hati, dan tidak perlu terburu-buru, karena Allah juga mengingatkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'anahu wa qur'anahu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Jangan buru-buru menggerakkan lidahmu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, supaya buru-buru. Jangan. Fa inna alaina jam'anahu. Kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam otakmu. Dan apabila aku membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ikuti. Jadi tidak perlu terburu-buru, tapi dengan niat yang khusyuk, insyaallah 30 juz, 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam bisa. Tentu bagi yang lain bisa lebih dari 3 kali khatam. Sekarang sudah 15 hari memasuki 17 hari, mungkin ada yang sudah khatam 2 atau 3 kali. Tergantung dari niat kita. Dan insya Allah, Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, siapa saja di antara kita yang membaca. Manfaatkan waktu yang ada. Bahkan sekarang ada aplikasi di ponsel, di mobil, ketika ada driver, kita duduk di belakang, kita baca Al-Quran yang ada di ponsel itu. Yang penting jangan membaca Al-Quran di ponsel di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kurang bagus. Itulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan para pemirsa dimanapun berada. Betapa mudah kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kesehatan dan keselamatan kita berkat rahmat Al-Quran yang Allah berikan, tanamkan di akal pikiran kita dan di hati kita. Karena Pak Imam sholat tadi, Imam Al-Hafidh, Pak Dr. Haji Muhashim juga membaca, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi siapa saja yang membaca, mendalaminya, dan ingin mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan. Wal afu minkum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Sinarilah hati kami dengan Al-Quran. Berilah petunjuk kami dengan Al-Quran. Dan lindungilah kami kelak di alam kubur di yaumul qiyamah dengan syafaat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.